Geng, ternyata selain kasusnya David kemarin yang diduga terlibat di dalam aksi penghilangan nyawa Celeste ya, yaitu pacarnya yang sekarang masih bergulir ya. Kalau kalian setuju nantinya kita bakal bahas part selanjutnya, kalian boleh request di kolom komentar. Tapi sekarang kita bakal menyoroti sebuah kasus dari seorang aktor terkenal asal Cina yang bernama Yu Menglong. Ini koreksi gue kalau salah dalam pengucapan namanya. Banyak juga nih geng dari kalian yang nge-request minta gue buat ngebahas tentang Yu Menglong ini. Dan Yu Menglong ini ya ditemukan tidak bernyawa ketika dia terjatuh dari sebuah gedung apartemen. Dan pada saat itu kesimpulan terkait kasus ini ya katanya sih ada sesuatu yang membuat dia memilih untuk melakukan itu. Paham ya maksud gue ya? Sebelum gue bahas tentang kasus ini, gue disclaimer dulu. Pembahasan ini tidak bermaksud untuk melanggar aturan YouTube, tidak bermaksud untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh YouTube, karena pembahasan ini merupakan sebuah informasi yang bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Semua kalangan umur harus mendengarkan konten ini baik-baik, pembahasan ini baik-baik, karena dari sini nanti kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa segala hal bisa terjadi ke diri kalian dan kalian harus banget jaga diri, harus berhati-hati. Jadi kejadian ini harus kita ambil pelajarannya, edukasinya, oke? Di dalam kasus ini ada juga yang menduga Yu Menglong ini terjatuh dikarenakan dia sedang dalam kondisi yang gak sadar akibat ya meminum minuman beralkohol. Nah namun gak semua setuju dengan kesimpulan tersebut karena terlalu banyak kejanggalan yang menyelimuti kasus ini. Sehingga dicurigai jangan-jangan kejadian ini adalah sebuah kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh orang lain dan dia adalah korbannya. Dan orang-orang yang katanya terlibat ini geng bukan orang sembarangan. Yang mana ada di antara mereka yang dikabarkan berasal dari kalangan artis juga, terkenal juga di Cina. Bahkan kabarnya salah satu dari orang yang dicurigai terlibat di dalam aksi ini adalah orang yang punya koneksi ke pejabat pemerintahan Cina. Apakah asumsi ini bisa dipercaya dan kenapa asumsi tersebut bisa mengarah ke sana? Nah, kita tahu sendiri ya geng, Cina adalah sebuah negara yang sensornya sangat ketat. Jika ada berita yang menjelekkan pemerintah, maka informasinya bakal sangat terbatas atau bahkan gak ada sama sekali. Karena medianya itu sudah dikontrol oleh pemerintah. Nah, termasuk dengan insiden dari Yu Menglong ini. Entah kenapa netizen Cina sendiri merasa informasi terhadap kasus ini tidak lengkap dan seolah-olah ditutup-tutupi. Dan oleh karena itu, netizen berupaya menyuarakan kasus ini dengan memanfaatkan platform seperti X dan TikTok supaya menjangkau netizen dari luar Cina. Seperti apa kasusnya? Nah, hari ini kita bakal bahas secara lengkap apa yang ada di media mainstream. Gua rangkum khusus untuk kalian. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas bagaimana kronologi ketika dia ditemukan tidak bernyawa dan apa saja misteri dari kasus ini, ya kita bakal membahas dulu siapa itu Yu Menglong. Karena gue yakin gak semua orang tahu sosok artis Cina yang satu ini. Jadi geng, Yu Menglong ini lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1988 di Urumqi, Xinjiang, China. Nah, dia juga dikenal dengan nama Alan Yu. Yu Menglong ini merupakan seorang aktor, sutradara, penyanyi, dan juga sekaligus model. Dan dia mulai tertarik pada bidang seni sejak usianya masih muda. Dia juga menekuni bidang seni tersebut dengan mengambil pendidikan di Institut Seni Pertunjukan Beijing dan berhasil lulus dari sana. Nah, Yu Menglong ini ikut berpartisipasi di dalam ajang pencarian bakat yang bernama My Show My Style pada tahun 2007 dan berhasil mencapai posisi 16 besar. Nah, dia kemudian muncul di dalam acara pencarian bakat lain yang bernama Superboy pada tahun 2010. Tapi sayangnya Yu Menglong ini tereliminasi geng. Di tahun yang sama dia berkesempatan untuk menyutradarai video musik untuk lagu Deanna Ding yang berjudul 61 Second. Terus geng, di tahun 2011 Yu Menglong ini mulai debut aktingnya di dalam film pendek yang berjudul The Little Prince. Ya, 2 tahun kemudian dia balik lagi ke ajang pencarian bakat Superboy dan dia tidak menyerah meskipun sebelumnya udah tereliminasi. Tapi untuk yang kedua kalinya ya Yu Menglong ini akhirnya berhasil masuk 10 besar. Pada tahun 2013 Yu Menglong merilis sebuah lagu yang menjadi debutnya di dunia musik.
yang judulnya itu Just Nice. Namanya semakin meroket di saat itu setelah dia ikut bermain di dalam drama web sejarah yang berjudul Go Princess Go pada tahun 2015. Di dalam drama tersebut, dia memerankan pangeran ke-9 yang bernama Ki-han, yang mana dia ini berperan sebagai seorang pria yang lembut, terus berkelas dengan pemikiran yang kompleks. Setelah peran ini, geng, Yu Menglong merilis album pertamanya dia pada tahun yang sama. Albumnya ini berjudul Toy. Suara Yu Menglong yang sangat lembut dan juga lagunya dengan lirik yang penuh emosi menjadikan karyanya dia itu bisa diterima dengan mudah oleh banyak pendengar. Jadi dia itu nggak cuma sukses di dunia acting aja, tapi juga di dunia musik. Oleh karena itu, Yu Menglong ini dikenal sebagai artis yang multi talenta dan nggak cuma fokus pada satu bidang aja. Dan Yu Menglong terus menunjukkan bakatnya yang terus membuat nama dia menjadi terkenal dengan mengambil peran di dalam drama yang berjudul Eternal Love pada tahun 2017 sebagai Baizen namanya. Drama ini ditayangkan di Netflix, geng. Perannya tersebut membuat dia menjadi salah satu tokoh yang paling dicintai di televisi Cina. Dan gak cuma itu, geng. Dari perannya tersebut, Yu Menglong ini jadi dikenal di negara lain dan memiliki fans secara internasional. Rame banget, banyak banget fansnya. Bahkan di negara kita juga ada. Dan saking sukanya orang-orang kepada Yu Menglong ini, di dalam drama tersebut, dramanya sudah ditonton lebih dari 50 miliar kali. Hanya dalam kurun waktu 18 bulan. Setelah sukses dengan Eternal Love, ya, Yu Menglong ini mengambil beberapa peran di televisi dengan membintangi produksi termasuk drama action fantasi yang berjudul Xuan Yuan Sword, Handcloth Legend of the White Snake, dan yang satu lagi itu adalah Who's Not Rebellious Youth. Pada saat Yu Menglong sedang syuting Xuan Yuan Sword, ya, pada tahun 2016 dia itu pernah mengalami cedera, geng, ketika dia bergelantungan di kabel. Walaupun dia mengalami cedera, dia itu ya tetap mau melanjutkan syuting bahkan dari kursi roda. Jadi profesional banget dia. Dia sangat berdedikasi terhadap aktingnya. Nah, dua drama web terakhirnya yang berjudul The Love Lasts Two Minds dan The Moon Brightens For You itu tayang pada tahun 2020. Nah, ini adalah peran terakhir yang dimainkan oleh Yu Menglong di layar kaca. Pada saat syuting The Love Lasts Two Minds pada tahun 2018, mata Yu Menglong itu nggak sengaja terluka, geng, akibat properti syuting. Tapi itu nggak menjadikan alasan lah buat dia untuk nggak tampil maksimal. Bahkan kabarnya nih, geng, ya, Yu Menglong ini sempat menuliskan pengakuan kalau penampilannya di dalam drama tersebut tidak sempurna, tapi dia bakal bekerja lebih keras lagi. Dan menurut laporan Sohu, ya, yang dikutip oleh VN Express, Yu Menglong ini menghabiskan sebagian besar 6 bulan terakhirnya di lokasi syuting bahkan. Saking berdedikasinya. Di akhir bulan Juni kemarin, dia itu sempat menyelesaikan syuting drama fantasi yang berjudul Journey to the End of the Night. Di tahun 2025, Yu Menglong sempat memiliki dua film yang dijadwalkan bakal rilis, yaitu The Fate General dan Traditional Chinese Medicine. Dia terakhir kali tampil di publik pada tanggal 31 Mei 2025 saat dia tampil di dalam program Dragon Boat Festival. Nah, Yu Menglong juga pernah mengungkapkan bahwa jadwalnya dia yang terlalu sibuk sangat berdampak pada kesehatannya dia. Di dalam sebuah wawancara dengan Nandu Entertainment, dia mengatakan bahwa orang-orang terdekatnya sering mengomentari penampilan dia yang semakin hari semakin kurus. Orang-orang tuh kayak berpikir, ini kenapa nih anak? Dan Yu Menglong sendiri memiliki tinggi 1,8 meter dan beratnya kurang lebih 70 kg. Ya, sebenarnya lumayan ideal ya pada saat itu. Tapi dia mengaku kalau dia itu sering lari di antara kru syuting yang membuat dia merasa kelelahan. Hal inilah yang membuat tubuhnya itu menjadi lebih kurus. Yu Menglong sendiri berharap kalau dia punya lebih banyak waktu untuk istirahat tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Yu Menglong ini adalah salah satu artis Cina yang memiliki banyak penggemar, geng. Tercatat dia memiliki lebih dari 26 juta followers di Weibo. Dan di Weibo sendiri ya, Yu Menglong ini sering menampilkan aktivitasnya dia ketika latihan di gym, jalan-jalan di taman atau jalan kaki. Dan di dalam beberapa bulan terakhir, banyak pengikutnya yang ikut mengomentari penampilan Yu Menglong yang semakin kurus dan mengingatkan dia untuk menjaga kesehatan. Dan dia juga sering berbicara tentang caranya dia untuk bisa mengatur emosi, yang sekaligus memberikan edukasi kepada followersnya bagaimana cara mengendalikan emosi. Jadi kurang lebih begitulah ya background dari Yu Menglong ini. Orangnya sangat berdedikasi terhadap kerjaan dan dikenal pekerja keras. Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai kronologi ketika dia ditemukan tidak bernyawa.
Jadi geng, informasi mengenai tragedi saat Yu Menglong meninggal ini minim banget informasinya, baik dari media lokal Cina sendiri maupun media internasional. Jadi gue bakal menyampaikan apa yang ada di media geng. Kalau dari informasi yang gue dapatkan dari media CNA, kabar meninggalnya Yu Menglong ini bukan berasal dari pihak keluarga atau dari manajemennya, tapi justru dari unggahan yang ada di Weibo. Ada seorang blogger di Weibo yang dikenal dengan Detektif Xiaoyan dan Paparazzi. Mereka berdua ini mengklaim kalau Yu Menglong ini meninggal setelah dia terjatuh dari sebuah gedung. Kemudian si Paparazzi tadi mengklaim bahwa sebelum insiden tersebut terjadi, Yu Menglong ini sempat menghabiskan malam bersama di apartemen dengan 5-6 orang sahabatnya, tepat di hari Rabu tanggal 10 September 2025. Akun Weibo Yu Menglong juga terlihat masih aktif di jam setengah 10 malam di hari Rabu itu geng. Nah kemudian pada jam 2 dini hari, di mana hari sudah berganti ya, Yu Menglong ini sempat masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Semua orang juga menginap di sana. Cuma geng, yang anehnya ya, postingannya si Paparazzi tadi itu dihapus. Entah apa alasannya. Keesokan paginya geng, sekitar jam 6 pagi waktu setempat, pada saat teman-temannya mau pulang dari sana, mereka itu kaget banget ketika Yu Menglong ada di lantai dasar gedung dengan kondisi habis terjatuh. Dan sayangnya ketika Yu Menglong ditemukan, dia udah nggak tertolong lagi. Tubuhnya tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang berjalan pagi bersama dengan anjing peliharaan. Nah si warga inilah yang pertama kali melaporkan temuannya dia, yaitu tubuh Yu Menglong yang terjatuh dari lantai apartemen kepada polisi. Dan gak lama setelah mendapatkan laporan, polisi langsung datang ke lokasi kejadian dan meminta keterangan dari warga tersebut. Nah, serta ada seorang staf yang bekerja di gedung tempat di mana Yu Menglong ini ditemukan terkapar juga. Seorang staf gedung itu dilaporkan mengkonfirmasi bahwa orang yang ditemukan oleh warga ini benar merupakan Yu Menglong. Nah, setelah dicek juga, ternyata ada jendela dari salah satu unit yang ada di lantai 5 yang ditemukan rusak parah, sehingga dicurigai kalau Yu Menglong ini terjatuh dari lantai 5 tersebut, geng. Not to disclose detailed information to the public because the case involved personal privacy. Singkat cerita nih geng, beberapa jam setelah kabar itu mencuat, agensinya akhirnya mengeluarkan pernyataan dan mengkonfirmasi atas kejadian ini melalui pernyataan resmi di Weibo mereka. Nah, di dalam pernyataan tersebut juga tertulis kalau berdasarkan penyelidikan polisi, tidak ada dugaan tindak kriminal di dalam insiden jatuhnya Yu Menglong. Itu berarti bisa dikatakan, menurut kesimpulan polisi, Yu Menglong ini terjatuh karena kecelakaan atau memang dia yang ingin mengakhiri hidup. Sementara itu, pihak kepolisian dari kantor polisi Jiangtai, cabang Chaoyang, Biro Keamanan Publik Kota Beijing yang menangani wilayah tersebut itu masih menolak memberikan informasi detail, geng. Yang mana dia mengatakan akan menunggu pengumuman resmi. Dan berdasarkan informasi dari laporan awal, ada 2 buah jam tangan Rolex milik teman-temannya Yu Menglong yang ditemukan di dalam sakunya. Nah, apa alasannya? Jam tangan milik temannya ada di saku Yu Menglong. Ini masih belum diketahui nih. Dan termasuk mengenai penyebab pasti dari meninggalnya juga belum diumumkan secara resmi kepada publik. Jadinya, rumor tentang meninggalnya Yu Menglong ini ditelusuri oleh beberapa pihak media, termasuk media Chengdu.cn yang mengkonfirmasi kalau manajemen gedung memang mengakui adanya insiden tersebut ya, seseorang yang jatuh dari ketinggian namun belum bisa memastikan identitas dari korbannya itu. Nah, sementara sejumlah informasi mengenai kontrak dan agensi juga ikut mencuat. Yu Menglong diketahui sudah tidak lagi bekerja sama dengan Dongyang Xianmeng Film dan juga Television Culture Studio maupun Shanghai Tianyu Media sejak beberapa bulan atau tahun sebelumnya. Nah, netizen, apalagi fans dari Yu Menglong, jelas menolak mentah-mentah kesimpulan dari polisi yang bilang kalau apa yang terjadi kepada Yu Menglong ini tidak ada pelakunya alias tidak ada tindak pidana kriminal. Buat para fans, sudah menjadi rahasia umum kalau Yu Menglong punya fobia ketinggian, apalagi dia masih punya jadwal kerja keesokan harinya. Sehingga alasan dia yang disebut jatuh dari apartemen karena kesengajaannya sendiri itu pasti nggak masuk akal. Ya, untuk seseorang yang takut dengan ketinggian, pastinya bakal menjauhi area balkon atau area jendela yang bisa membuat dia melihat langsung ke arah luar. Karena kan fobia ketinggian tadi. Jadi intinya banyak banget yang ngebahas kejanggalan-kejanggalan pada kasusnya Yu Menglong ini. Dan hal tersebut membuat ibunya Yu Menglong sampai buka suara dengan mengeluarkan pernyataan resmi melalui agensinya Yu Menglong. Di dalam pernyataan tersebut, ibunya Yu Menglong bilang kalau anaknya terjatuh dari ketinggian setelah dia mengkonsumsi alkohol terlalu banyak. Sehingga mungkin pada saat itu dia sedang dalam kondisi yang tidak sepenuhnya sadar. Sehingga berujung pada dia yang terjatuh dari lantai 5. Dan ibunya Yu Menglong ini juga bilang kalau peristiwa ini membuat dia merasa sedih
karena sudah kehilangan anaknya. Dia juga menambahkan bahwa polisi sudah selesai melakukan penyelidikan dan proses pemakamannya Yu Menglong yang juga sudah dilakukan. Dan ibunya meminta kepada publik untuk menyikapi insidennya Yu Menglong ini dengan rasional, tidak membuat spekulasi tanpa dasar. Nah, ini agak aneh juga. Kalau memang seseorang habis menenggak alkohol, minum minuman keras, terus tiba-tiba terjatuh karena nggak sadarkan diri gitu ya, harusnya kan uji forensiknya ada ya, bisa ditampilkan ke publik kalau memang di dalam tubuhnya, di dalam perutnya ada kandungan alkohol tersebut. Tapi ini sama sekali nggak ada gitu pengumumannya. Makanya tuh orang-orang bertanya-tanya kayak, ibunya ini dibayar sama siapa? Ibunya ini kenapa tutup mulut, takut sama siapa? Ibunya di saat itu mengatakan dia ingin bisa menjalani hidup yang tenang sambil mengenang anaknya Yu Menglong dengan penuh cinta. Dia nggak mau diganggu lagi. Meskipun ibunya udah mengatakan seperti itu, geng, tapi masih banyak netizen yang merasa curiga sebab terdapat banyak sekali kejanggalan dari insiden meninggalnya Yu Menglong ini. Nah, apa saja kejanggalannya? Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai kejanggalan-kejanggalan tersebut. Jadi geng, ada begitu banyak kejanggalan dari kasusnya Yu Menglong ini. Gua harap kalian menyimak dengan baik kejanggalan demi kejanggalannya yang terdapat di dalam kasus ini. Dan semua ini berawal dari kabar soal meninggalnya Yu Menglong yang diunggah pertama kali oleh sebuah akun Weibo yang memang sering memberitakan informasi-informasi yang bocor. Kalau misalkan di Amerika tuh kayak Wikileaks gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin kayak Lambe Turah. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, setelah berita dari akun tersebut, barulah agensi mengonfirmasi berita dari meninggalnya Yu Menglong ini. Inilah yang menjadi titik kecurigaan netizen Cina bermula. Kenapa bisa agensi Yu Menglong telat memberikan kabar? Bukannya seharusnya pihak agensi itu yang menjadi salah satu pihak yang seharusnya pertama kali mengkonfirmasi hal ini, yang paling terdepan? Kecurigaan semakin bertambah ketika ada sebuah media lokal seperti 163 dan juga Sohu merilis sebuah foto yang kabarnya berasal dari TKP sebelum polisi menyegel tempat tersebut. Di jendela apartemen Yu Menglong ditemukan adanya goresan melengkung, seperti adanya upaya untuk membuka kasa nyamuk, jaring nyamuk. Padahal, kata staf gedung, kasa tersebut tidak gampang untuk dilepas tanpa menggunakan alat khusus. Belum lagi katanya, ada jejak tangan aneh di jendela kaca lantai bawah seolah-olah ada seseorang yang sempat berusaha berpegangan sewaktu akan terjatuh. Kalau orang yang sengaja pengen lompat nggak mungkin dong dia bergelantung dulu, ya langsung lompat aja, kenapa? Ya kan? Dan kabarnya juga geng, jika ada orang-orang yang membuat postingan yang mempertanyakan tentang meninggalnya Yu Menglong, ya, terutama di Cina, postingan tersebut bakal langsung di take down oleh pemerintah Cina. Nah, dikarenakan itulah banyak fans yang akhirnya menggunakan platform yang biasa digunakan oleh banyak orang seperti TikTok, X, untuk terus menyuarakan kasusnya Yu Menglong. Padahal ya di Cina ya TikTok itu kan kayaknya nggak ada deh, apa ada ya? Coba deh koreksi gue kalau salah informasi ya. Kan mereka tuh punyanya Weibo ya. Nah, karena di Cina itu emang banyak banget platform-platform yang dilarang di sana dan diganti dengan platform yang versi lokal Cina supaya bisa dikontrol oleh pemerintah. Biasanya mereka bakal pakai VPN untuk posting di TikTok, di X, dan YouTube dan lain-lain lah. Supaya apa? Supaya beritanya bisa terdengar oleh masyarakat seluruh dunia. Gitu tuh netizen Cina caranya. Diduga nih geng, ya, kalau ada penyensoran atau ada pemblokiran, pembungkaman terhadap kasusnya Yu Menglong ini. Makanya setiap postingan tentang kecurigaan para fans dan netizen Cina terhadap meninggalnya Yu Menglong, pasti postingannya langsung hilang. Dan para fans serta netizen curiga kalau kemungkinan besar pelaku dari aksi penghilangan nyawa Yu Menglong adalah orang besar di Cina atau mungkin bagian dari pejabat negara. Hal ini didukung dengan adanya informasi yang ditulis oleh salah satu akun X dengan username Xin Wen Diaocha, yang mana dia menyebutkan bahwa Yu Menglong diduga ya sempat diruda paksa secara bergilir oleh pejabat tinggi Partai Komunis Cina, kemudian baru dihabisi. Tuh, rumornya menyeramkan banget ya. Dan oleh karena itulah pemerintah Cina ya memblokir semua berita tentang dia. Akun tersebut juga memberikan detail apa yang terjadi di malam sebelum Yu Menglong meregang nyawa. Dari informasi di tweet akun tersebut berdasarkan penyelidikan lengkap, Yu Menglong ini pada saat itu menghadiri pesta yang berlangsung di lantai atas sebuah apartemen mewah di distrik Chaoyang, Beijing. Saksi pada saat itu mengatakan ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan gak seperti informasi sebelumnya yang menyebutkan bahwa ada 5-6 orang yang menghadiri pesta. Dari informasi ini dikatakan ada 17 orang di dalam apartemen tersebut. Di sana terdapat 10 botol alkohol impor dan pemilik apartemen itu adalah teman lama dari Yu Menglong, penulis skenario yang bermarga Zhao
yang banyak menuliskan drama populer di Cina. Dari sebuah rekaman CCTV apartemen, ya, dikatakan pesta ini dimulai pada jam 20.15 waktu setempat dan berakhir sekitar jam 2.40 dini hari waktu setempat. Jadi pesta tersebut berlangsung lebih dari 6 jam. Di malam itu, mereka mengkonsumsi 2 botol vodka Polandia dengan kadar 96%, 3 botol whisky dengan kadar 40%, dan juga 4 botol wine yang salah satunya adalah sebuah minuman dengan tulisan Levite, apa Levit gitu bacanya. Koreksi gue kalau salah ya. Dan ini adalah minuman tahun 1982 yang merupakan hadiah dari seorang pengusaha kaya. Dikatakan kalau Yu Menglong ini dipaksa untuk minum sampai dia nggak sanggup untuk berdiri, saking mabuknya. Dan namun ada seseorang yang diketahui adalah seorang manajer Liu yang merupakan manajernya Yu Menglong. Dia itu terus memaksa agar Yu Menglong meminum gelas terakhir dengan alasan agar Yu Menglong itu tidak merusak suasana. Dan menurut petugas kebersihan, keesokan paginya apartemen tersebut langsung berbau alkohol yang sangat menyengat. Ada bekas muntah di sofa dan tempat sampah yang penuh dengan botol kosong serta tisu bekas. Di rekaman CCTV yang diambil di dalam lift sekitar jam 1.50 dini hari waktu setempat, Yu Menglong sempat dibopong oleh 2 pria untuk masuk ke dalam lift dan wajahnya terlihat pucat. Jalannya udah tertatih-tatih dan terdengar kalau dia bergumam agar dia jangan dipaksa untuk minum lagi. Nah, jadi kronologinya serem banget ya, aneh banget sebenarnya. Terus geng, masih di dalam tweet yang sama dikatakan kalau nama dari ke-17 orang yang hadir di dalam pesta itu terungkap. Yang salah satunya adalah seorang sutradara yang bernama Wang, yang diketahui bernama lengkap Wang Zaoda. Nah, ketika namanya ini mencuat, sutradara Wang ini memberikan klarifikasi kalau dia nggak ada pada saat kejadian, namun CCTV justru menunjukkan kalau dia ada di sana. Bahkan kabarnya, ibunya Yu Menglong sempat melihat Wang ini menepuk bahu anaknya di jam 21.27 malam itu. Dan foto-foto yang bocor dari pesta tersebut memperlihatkan Wang yang duduk di sofa dengan tangan kanannya di bahu Yu Menglong. Nah, terlihat di foto tersebut juga mejanya penuh dengan alkohol kosong dan adanya obat-obatan. Dan ketika ditanya, Wang buru-buru menghapus pernyataannya dan mematikan handphonenya, geng, kayak orang ketakutan. Nah, namun Wang membuat sebuah video yang berisi dukungan kepada Yu Menglong tiba-tiba yang kayak ya pengen berkamuflase lah gitu. Dan dia menyebutkan bahwa dia memiliki berita terbaru tapi dia nggak bisa mengungkapkan itu ke publik, namun dia bakal membela Yu Menglong untuk mendapatkan keadilan. Nah, apakah ini dia cuma sandiwara atau gimana nggak tahu nih. Dan dari video ini, Wang justru mendapatkan dukungan dari fans dan netizen karena dianggap berani untuk speak up dan membela Yu Menglong. Kemudian, manajer Liu juga dicurigai terlibat di dalam aksi penghilangan nyawa Yu Menglong ini karena dia sempat menerima 3 panggilan telepon dari orang misterius dan itu terjadi sekitar 1 jam sebelum insiden. Nah, panggilan pertama terjadi pada pukul 01.15 dini hari berdurasi sekitar 27 detik. Nah, rekaman panggilan tersebut menunjukkan kondisi Yu Menglong yang sudah sangat buruk. Meskipun begitu, Liu tetap memaksa Yu Menglong ini untuk terus minum miras sampai benar-benar mabuk parah. Lalu ada sebuah rekaman video yang direkam oleh salah seorang tetangga di apartemen tersebut, yang mana di video itu terdengar ada seseorang yang sedang menangis, geng. Yang diduga orang yang menangis itu adalah Yu Menglong. Ya, video lengkapnya udah diblokir di Cina. Di dalam video ini juga terdengar Yu Menglong yang bilang sambil nangis nih ya, kalau dulu dia pernah diancam. Kalau dia mati, nggak akan ada lagi ancaman. Di unggahan aslinya ada tulisan di postingannya kalau Yu Menglong sudah diancam sejak berusia 25 tahun yang merupakan usia debutnya ketika itu. Terus juga ada sebuah rekaman CCTV yang diduga merekam ketika Yu Menglong ini ditarik-tarik kakinya oleh seseorang. Terlihat juga di situ ada orang lain yang diam aja ketika Yu Menglong disiksa seperti itu. Terus di sisi lain ada lagi nih foto yang memperlihatkan adanya seseorang yang hampir jatuh dari jendela dan kakinya dipegang oleh seseorang lain. Nah, diduga orang yang hampir terjatuh itu adalah Yu Menglong. Dan ini adalah detik-detik ketika dia sengaja dijatuhkan. Sejauh ini, geng, netizen sudah menemukan beberapa nama yang terlibat di dalam kasus ini. Informasi ini gue ambil dari tweet salah satu akun X dengan username moon_key95 atau key95. Nah, dikatakan ada 2 kategori pelaku di dalam kasus ini. Yang pertama adalah kelompok pelaku kekerasan dan yang kedua kelompok orang-orang yang bertugas untuk mengurus korban sesuai dengan perintah dari kelompok pertama. Untuk kelompok pertama ada Mr. C yang diketahui bernama lengkap Saiki. Nah, kemudian ada Zhao Leji, Fang Li, sutradara Shinki, Aurora Ji, dan
Gao Taiyu, serta seorang penulis skenario Zhao yang diketahui bernama Zhao Lichun. Nah, terus ada lagi direktur Wang tadi, Cai Qi ya, itu dikabarkan saat ini menjabat posisi penting di Partai Komunis Cina sebagai anggota tetap Politburo Partai, sekretaris Partai Kota Beijing dan ketua kantor pusat partai. Zhao Leiji itu adalah pejabat senior sekaligus ketua Kongres Rakyat Nasional saat ini. Nah, pelaku yang menyerang Yu Menglong disebut sebagai anak luar nikahnya Cai Qi. Anaknya itu adalah sutradara Xin Qi. Sementara yang satu lagi yang namanya Fang Li adalah sepupunya Cai Qi. Nah, untuk kelompok yang kedua adalah Tian Hairong, Cheng Qingsong, Ji Guangguang, Jiao Maiki, dan Song Yiren, serta Li Ming, serta Liu, yang merupakan manajernya Yu Menglong sendiri. Orang-orang yang di kelompok kedua ini dikatakan juga ikut memperlakukan Yu Menglong dengan sangat kejam dan membiarkan korban disiksa oleh kelompok pertama. Ada informasi yang menyebutkan bahwa jam tangan yang ditemukan di sakunya Yu Menglong adalah jam tangan milik Li Ming. Dan dia sengaja memasukkan jam tangan itu agar publik mengira Yu Menglong ini mendapatkan bayaran kotor. Nah, tujuannya untuk menghancurkan citranya Yu Menglong. Nah, Tian Hairong juga dikatakan bukan orang yang sembarangan. Dia memiliki power besar di Cina. Dia memiliki harta senilai 13 miliar yuan. Nah, mantan suaminya bernama Xu Ming itu meninggal di penjara. Dengan pengaruh tersebut, Tian Hairong itu diduga memanfaatkan pengaruhnya untuk membungkam media-media di Cina yang ingin meliput berita tentang Yu Menglong ini dengan memberikan bayaran yang sangat besar. Ada juga spekulasi yang beredar kalau Tian Hairong dan Cheng Qingsong itu melakukan perbuatan yang gak senonoh kepada Yu Menglong. Nah, terus Song Yiren diduga menjadi host dalam penyiksaan terhadap Yu Menglong ini sampai akhirnya dia meninggal dunia. Sedikit gue informasikan, geng. Orang yang bernama Song Yiren ini adalah salah satu aktris terkenal di Cina. Makanya ketika ada dugaan kalau Song Yiren ini terlibat, publik langsung terkejut. Tapi kenapa bisa ada isu bahwa Song Yiren justru terlibat? Nah, masih dari akun @moon_ski95 pada tanggal 13 September, Song Yiren ini diketahui menghapus komentarnya pada tengah malam hari. Netizen mengikuti petunjuk dari kasus Yu Menglong dan menduga kalau dia adalah satu-satunya wanita yang hadir di dalam pesta bersama Yu Menglong sebelum meninggalnya Yu Menglong. Nah, Song Yiren, terus Ji Guangguang, dan Cheng Qingsong sudah lama berteman. Mereka itu tinggal di kompleks perumahan yang sama. Dari foto-foto yang dibagikan oleh Song Yiren, netizen itu menemukan bahwa dia ini sudah mengambil gambar beberapa kali di tempat kejadian Yu Menglong. Setelah Song Yiren dicurigai oleh netizen, bukannya menanggapi kecurigaan netizen dengan memberikan klarifikasi, dia justru menghapus komentar-komentar netizen di dalam semalam. Jadi seniat itu. Netizen jadi semakin curiga dengan Song Yiren ini. Ada salah satu komentar di Weibo-nya Song Yiren yang tertulis, "Kamu tinggal di kompleks itu. Kamu, Cheng Qingsong, dan Ji Guangguang selalu berteman dekat. Pada tanggal 9 September, kamu berada di Beijing dan CCTV merekam seorang gadis yang mirip dengan kamu. Ketika ditanya apakah kamu mengatur pertemuan itu, kamu langsung menghapus komentarnya. Kenapa kamu tidak langsung menjawab?" Nah, kurang lebih seperti itu kalimatnya. Nah, gimana tuh, geng, menurut kalian? Apakah Song Yiren ini mencurigakan dan apakah mungkin dia terlibat di dalam kasus ini? Coba deh menurut penilaian kalian. Ada informasi lainnya, geng, dari juniornya Yu Menglong yang menyebutkan kalau Cheng Qingsong itu adalah seorang lagi bete, penyuka sesama, yang mana dia sudah berteman dekat dengan Tian Hairong selama 20 tahun. Nah, Song Yiren di usianya yang masih 13 tahun itu sudah diserahkan ke tangannya Cheng. Nah, diisukan kalau dia ini bisa masuk ke dalam akademi film karena koneksi yang dimiliki oleh Cheng ini. Wali kelasnya ya pada saat itu adalah Huang Lei, yang kemudian memperkenalkan Song Yiren ke Li Ming. Nah, yang dikatakan itu adalah biseksual, menyukai laki-laki, menyukai perempuan juga. Nah, dari situlah Song Yiren ini menjadi orang yang bertugas untuk menyediakan aktor pria muda untuk kalangan atas. Dari bukti yang ada, Cheng, Song, dan juga Li sama-sama merupakan lulusan dari akademi film, geng. Yu Menglong bukanlah aktor yang bisa naik daun lewat cara-cara kotor. Cara-cara kotor ini merujuk kepada aksi yang gak senonoh di dalam industri hiburan, atau dia gak punya dukungan yang kuat, atau gak membeli ketenaran, tapi dia justru memiliki akses ke banyak sumber yang bagus. Yu Menglong itu sempat dibekukan karirnya selama 2-3 tahun, geng. Ketika dia kembali ke industri, masih ada aja yang menawarkan dia untuk ikut ke dalam cara-cara kotor lagi, tapi dia tetap menolak karena udah kapok. Nah, ibunya Yu Menglong di saat itu berada di dalam pengawasan dan dia dipaksa untuk mengumumkan kalau anaknya terjatuh karena mabuk. Nah, junior dari Yu Menglong juga mendengar adanya suara dari rekaman video yang mengatakan, "Kenapa kamu menarik Long?" Long ini merujuk kepada Yu Menglong.
Dan ada yang menjawab dia terus melawan, katanya kayak gitu. Nah terus timbul pertanyaan, kenapa sih Yu Menglong ini pada akhirnya jadi target? Spekulasi yang beredar di sosial media itu bilang kalau memang sejak usianya dia 25 tahun, Yu Menglong ini udah menjadi target, geng. Waktu itu dia baru keluar dari ajang pencarian bakat, sementara Shin-ki sudah mengaku sebagai fans beratnya Yu Menglong. Diduga sekitar 3 tahun lalu, orang pertama yang memberikan ajakan kepada Yu Menglong untuk mengikuti acara-acara kotor di dalam industri hiburan itu adalah yang namanya Tian Hairong, yang katanya juga merupakan tantenya dari Shin-ki. Nah, dari informasi tersebut juga menyebutkan bahwa Yu Menglong sempat terdengar berteriak dengan mengucapkan, sejak umur 25 tahun kalian sudah mengancam saya. Kalian hanya ingin mendorong saya sampai mati. Saya tidak akan pernah menyerahkan benda itu. Nah, kira-kira apa benda yang dimaksud oleh Yu Menglong ini? Nah, dikatakan kalau benda tersebut adalah USB. Yang ternyata USB itu berisikan bukti pencucian uang yang dilakukan oleh si Shin-ki. Awalnya, Yu Menglong ini berniat ingin menggunakan hal tersebut, benda tersebut atau USB tersebut untuk membatalkan kontrak karena sudah tidak tahan lagi dengan budaya toksik di perusahaan itu. Nah, tapi rupanya ya upaya tersebut selalu dihalang-halangi oleh si Shin-ki. Dan Shin-ki bahkan disebut-sebut sengaja menyiapkan paparazzi untuk merekam Yu Menglong ketika diperlakukan tidak senonoh. Rencananya, rekaman itulah yang bakal dipakai untuk memaksa Yu Menglong untuk menyerahkan benda kuncian tadi, yaitu USB tersebut. Namun Yu Menglong masih menolak untuk menyerahkan USB-nya. Dia pun menyadari bahwa kehadiran Song Yiren yang ada di sana sebagai jebakan untuk Yu Menglong. Awalnya, Shin-ki ini cuma pengen memiliki Yu Menglong sendiri, namun setelah mengetahui kalau USB tersebut ada di tangan Yu Menglong, dia jadi gelap mata. Dan dia membawa Yu Menglong kepada sekelompok orang yang dalam tanda kutip ya, suka nggak senonoh gitu loh. Nah, tujuannya adalah untuk menghukum Yu Menglong. Nah, gimana bisa nih si Shin-ki ini mengetahui kalau USB yang dimaksud ini ada di tangan Yu Menglong? Nah, diduga geng, kalau Song Yiren lah yang memberitahu Shin-ki. Dia yang pertama kasih tahu kalau ada USB loh. USB itu berisikan bukti lo nyuci duit, lo nyuci uang. Nah, USB itu di tangan Yu Menglong. Paniklah Shin-ki di saat itu. Dan kemudian pada saat kejadian ya, Cheng King-song itu selalu berjaga-jaga dan sengaja mengalihkan perhatian sapam di apartemen agar tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Yu Menglong ini. Nah, jadi begitulah kurang lebih kronologinya. Oke geng, sampai di sini pembahasan kita kali ini mengenai misteri meninggalnya Yu Menglong. Terkait kejanggalan kasusnya juga. Ini semua gue dapatkan dari asumsi para fans dan netizen yang beredar di internet ya geng. Belum bisa dipastikan informasinya valid atau enggak. Tapi setidaknya kalian sudah mendengarkan bahwa fenomena ini ada di luar sana. Soalnya ada yang bilang juga kalau video yang memperlihatkan ketika Yu Menglong didorong oleh seseorang dan suara tangisan Yu Menglong itu terekam di dalam sebuah video. Nah, namun video tersebut dikatakan adalah video fake, video hoax, nggak bener gitu. Nah, tapi gue mau dengar pendapat kalian nih geng. Kira-kira kalian percaya nggak geng dengan asumsi yang beredar kalau saat ini ya terkait Yu Menglong ini yang dikatakan mendapatkan penyiksaan dan diancam karena memiliki bukti pencucian uang yang dilakukan oleh Shin-ki? Coba deh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.